Sebuah pelataran megah terlihat memenuhi rumah minimalis yang berada di kota Jakarta. Sebuah pelataran megah terlihat memenuhi rumah minimalis yang berada di kota Jakarta. Dekorasi serba putih menghiasi seluruh ruangan menandakan jika di rumah itu sedang ada acara. Tamu-tamu juga sudah sangat ramai menanti sepasang mempelai yang akan menikah hari ini. Ya, hari itu adalah hari pernikahan Marvel Dirgantara dengan Tania Wardani. Sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan selama 3 tahun itu memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Marvel hanya seorang manajer biasa yang bekerja di kantor swasta temannya sendiri. Ia memang bukanlah seorang dari keluarga kaya. Tapi ia nekat melamar kekasihnya Tania karena rasa cintanya yang besar. Kini, ia sudah berdiri gagah menunggu pengantinnya datang ke pelaminan untuk mengucapkan janji suci pernikahan. Tidak selang beberapa lama, muncullah seorang wanita yang sangat cantik dengan gaun pengantinnya yang indah. Tania benar-benar sangat cantik sekali. Tidak heran jika selama ini banyak lelaki yang berlomba untuk mendapatkannya. Tapi Marvel lah yang menjadi pemenangnya karena berhasil menjadikan wanita cantik itu istrinya. Kau sangat cantik sekali Tania. Semoga pernikahan kita akan langgeng sampai maut memisahkan. Marvel langsung menarik pinggang Tania ketika wanita itu berada di dekatnya. Wajahnya berseri-seri membuat siapapun tahu bagaimana bahagianya dia hari ini. Iya Mas. Aku juga sangat berharap akan hal itu. Tania menyahut dengan suaranya yang sangat merdu di telinga Marvel. Sepertinya apapun yang dilakukan Tania akan sangat mengesankan di mata Marvel. Tidak lama setelah itu, Marvel sudah duduk dengan gagah menghadap Pak Penghulu. Dengan disaksikan keluarga dan seluruh tamu undangan, Marvel melantunkan bacaan akad nikah dengan tegas dan sangat lugas. Dengan begini, ia kini sudah sah mempersunting Tania menjadi istrinya. Malam harinya, pasangan yang baru saja menikah itu terlihat menikmati momen kebersamaan mereka. Malam sudah sangat larut tapi Marvel dan Tania masih belum masuk ke alam mimpi mereka. Tania, hari ini kau sudah resmi menjadi istriku. Apakah aku boleh meminta hakku sekarang? Marvel bertanya dengan tatapan dalamnya. Tangannya perlahan terulur untuk mengelus lembut rambut Tania yang panjang. Boleh saja Mas. Tapi hari ini aku masih halangan. Mas sabar menunggukan. Sahut Tania memasang wajah tidak enaknya. Kau ini bicara apa? Menunggumu selama 3 tahun saja Mas bisa. Kenapa sekarang tidak? Kalau belum bisa ya tidak apa-apa. Kita bisa melakukannya nanti saat kita berbulan madu. Marvel sama sekali tidak keberatan meski malam ini belum melakukan malam pengantin dengan istrinya. Ia tidak seegois itu jika harus memaksa Tania untuk melayaninya di saat wanita itu tengah berdarah-darah. Kita jadi bulan madu kebalikan Mas. Aku udah cerita sama teman-teman aku. Mereka bilang di sana itu tempatnya sangat bagus. Ucap Tania begitu bersemangat. Ya, kita akan ke Bali. Sekarang ayo kita tidur. Besok kita harus pergi ke tempat ibuku dulu. Marvel mengangguk mengiyakan perkataan istrinya itu. Ia lalu menarik Tania ke dalam dekapan hangatnya. Tidak lupa ia memberikan kecupan manis di dahi Tania sebagai ritual wajib sebelum tidur. Marvel menghela nafas panjang. Ia sebenarnya tidak banyak memiliki uang untuk mengajak istrinya ini berjalan-jalan ke Bali. Tapi apa mau dikata, Tania bisa marah jika ia tidak menuruti keinginan wanita itu. Apalagi selama ini Tania juga tidak pernah menuntut hal lebih selama mereka berpacaran. Namun, ada rahasia besar yang sebenarnya Marvel sembunyikan dari Tania. Ia belum berani mengungkapkannya sampai saat ini karena takut jika Tania akan marah padanya. Terima kasih Tania. Terima kasih sudah menerima diriku apa adanya.
Aku sangat mencintaimu. Ucap Marvel kembali mencium kening Tania lalu ia ikut menyusul Tania ke alam mimpinya. Setelah mendengar dengkuran halus Marvel, Tania membuka matanya. Ia mengulas senyuman yang tidak biasa. Pandangannya pada Marvel tampak sangat sinis. Berbeda sekali dengan Tania yang tadi. Tania lalu beranjak dari kasurnya. Ia berjalan keluar kamar dengan sangat berhati-hati. Semua lampu sudah dimatikan pertanda semua orang sudah tidur. Tania terus berjalan ke area belakang rumah yang sangat sepi. Ia celingukan seperti mencari seseorang. Kemana sih? Katanya mau datang. Tania menggerutu kesal. Ia baru saja akan kembali tapi sesaat kemudian tubuhnya tiba-tiba disambar oleh seseorang dari belakang. Tania berteriak terkejut. "Sesya, ini aku sayang." Terdengar suara berat seorang pria yang sangat Tania kenali. Ia lalu melepaskan pelukan pria itu lalu memutar tubuhnya hingga berhadapan langsung dengan sosok pria jangkung dengan tampilan sangat modis itu. "Hilman, kenapa kau baru datang? Sungguh mengesalkan." Tania langsung mengomel. Wajahnya yang cantik kini berubah bersungut-sungut kesal. "Ya, kau kan baru saja menikah. Aku pikir kau akan menghabiskan malammu dengan Marvel," ujar Hilman memasang wajah cemberutnya. "Astaga, mana mungkin aku akan melakukannya. Si bodoh itu sekarang sudah tidur." Tania tergelak mendengar ucapan kekasihnya ini. "Benar, itu hal bagus. Kita jadi bisa." Hilman mengulas senyum manisnya. Perlahan-lahan ia menarik tangan Tania menuju sebuah kursi taman yang terlihat sangat gelap itu. Di sana Hilman langsung saja memulai aksinya untuk membuka bajunya dan juga baju Tania. Dengan bibir yang saling bertautan dan terjadilah sesuatu yang sangat mencengangkan. "Hilman!" Suara Tania terdengar ketika Hilman menggarapnya dengan posisi berdiri. "Jangan bersuara Tania. Nanti ada yang mendengarnya." Hilman membungkam mulut kekasihnya itu agar tidak berisik. Malam itu terasa sangat dingin. Sedangkan Marvel masih meringkuk di kamarnya tanpa tahu jika istri yang ia puja-puja telah bermain api dengan temannya sendiri Hilman. Sebuah kursi yang bergoyang menjadi saksi pengkhianatan yang dilakukan Tania di malam pengantin mereka. Namun, ketika Marvel terbangun di pagi hari, Tania bertingkah seolah tidak terjadi apapun. Bahkan pagi itu Hilman sempat datang untuk mengucapkan selamat atas pernikahan mereka. "Makasih. Sebentar lagi aku yakin kau juga menyusul." Marvel menanggapinya dengan senyuman tulus ketika Hilman menjabat tangannya sembari memberikan pelukan hangat. "Doakan saja yang terbaik. Aku sedang mencari seseorang yang pas untuk menjadi pengantinku," sahut Hilman dengan mata yang terkunci pada sosok Tania yang kini berdiri di belakang Hilman. Ia menyempatkan dirinya untuk mengulurkan tangan untuk menyentuh wanita itu. Tania melotot memberikan kode kepada Hilman agar tidak bertingkah sembrono. Ia sangat takut jika hubungan gelap mereka akan ketahuan sebelum waktunya tiba. "Pasti banyak gadis yang mau denganmu. Pilihlah salah satu dari mereka," ujar Marvel melepaskan pelukannya. "Hahaha, itu bisa saja aku lakukan. Tapi Bian, mendapatkan sesuatu yang sangat mudah pun tidak akan menjadi menyenangkan," Hilman berkata dengan mata yang terus melirik Tania. Namun, Marvel terlalu bodoh untuk menyadari kejanggalan itu. Ia malah terus percaya dengan Tania tanpa tahu niat busuk hati wanita yang dicintainya itu. BRAKKK. Marvel membanting sebuah figura foto besar yang baru saja dilihatnya. Matanya nyalang menatap kaca figura yang hancur berkeping-keping. Ia menarik satu batang rokok yang ada di dekatnya lalu menyulutnya hingga asap mengepul di sekitar wajahnya. Para pengkhianat itu harus dimusnahkan. Beraninya mereka berbahagia di atas luka yang telah mereka berikan. Marvel mendesis penuh marah jika mengingat kebodohannya selama beberapa tahun silam.
Kini Marvel tidak akan lagi tertipu dengan semua wanita yang hanya bermodal senyuman manis dengan kata-kata menghanyutkan. Baginya semua wanita di dunia ini sama saja. Hanya seseorang yang datang hanya untuk memberikan luka. Wah. Marvel melirik sosok pria yang umurnya lebih muda darinya datang memasuki ruangannya. Ada kabar apa? Marvel bertanya dengan sangat datar dan dingin. Tatapan matanya lurus pada pemandangan indah di depannya meski tidak pernah ia nikmati. Saham perusahaan RGN resmi diakuisisi oleh anak perusahaan kita. Sekarang Tuan Hilman dan Nyonya Tania sedang kalang kabut menutup semua hutang bank yang menjerat mereka. Bisa dipastikan saat ini mereka benar-benar bangkrut. Marvel mengulas senyuman liciknya. Wajah tampannya itu terlihat begitu mengerikan. Akhirnya waktu pembalasan sudah tiba. Ia bisa menghancurkan kedua manusia tidak tahu diri itu hingga sehancur-hancurnya. Bagus sekali. Setelah ini pastikan tidak ada satupun orang yang bisa menolong mereka. Seorang pengkhianat memang sudah seharusnya mendapatkan kehancuran. Aku akan menunggu sampai mereka datang dan merangkak di bawah kakiku. Ujar Marvel menggebrak meja yang ada di depannya dengan keras. Tangannya mengepal erat hingga urat-uratnya terlihat. 18 tahun dia menunggu saat ini tiba. Ia datang dengan membawa seluruh luka dan dendam yang akan menghancurkan mereka hingga tidak tersisa. Marvel benar-benar tidak akan melupakan bagaimana tawa mereka dan tatapan penuh ejekan yang diberikan ketika ia tahu kebohongan Tania. Sekarang, tidak ada lagi Marvel yang berhati lembut dan penuh tawa. Hanya ada tersisa sosok Marvel yang dingin dan penuh dendam yang haus akan dituntaskan. Oh iya Andra. Aku ingat dia punya anak perempuan. Di mana anak itu sekarang? Marvel memutar tubuhnya menatap asistennya Andra. Ya. Dia baru saja lulus SMA dan sekarang sedang mencari pekerjaan untuk membantu keluarganya. Sahut Andra menjawab dengan lugas. Anak SMA ya. Marvel mengusap-usap dahinya. Tiba-tiba wajahnya yang semula mengerikan berubah menjadi begitu licik. Aku mau kau mengirimkan datanya padaku. Aku rasa mempunyai mainan baru akan sangat menyenangkan. Ujar Marvel dengan wajahnya yang sangat licik. Ia seperti menemukan ide gila di kepalanya untuk membuat kehancuran keluarga pengkhianat itu semakin hancur. Mas, pokoknya aku nggak mau kita hidup miskin mas. Apa kata teman-temanku nanti? Aku malu mas. Tania tidak henti memarahi suaminya Hilman saat tahu jika perusahaan mereka sudah bangkrut dan mereka terpaksa mengosongkan rumah megah yang mereka tinggali untuk membayar hutang. Apa yang akan dikatakan keluarganya jika tahu kalau mereka bangkrut? Bisa-bisa dia akan menjadi bahan bulan-bulanan seluruh anggota keluarganya yang lebih kaya darinya. Tania tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia sudah bersusah payah meninggalkan Marvel untuk hidup enak bersama suami yang lebih kaya. Tapi jika begini apa gunanya? Kamu sabar dong Tania. Untuk sementara ini kita tinggal di rumah kontrakan dulu. Aku pasti bisa mengembalikan semua kehidupan kita yang dulu. Bujuk Hilman mengelus lembut lengan Tania yang sejak tadi marah-marah itu. Mau sampai kapan Mas? Sekarang saja kamu nggak punya apa-apa. Mau mengembalikan semuanya seperti apa? Tania malah berteriak berang. Ia paling tidak suka hidup miskin. Dan sekarang ia harus hidup miskin. Jangan harap dia mau. Bisa. Kita pasti bisa Tania. Kamu juga bantuin aku dong. Selama ini aku udah ngasih apa yang kamu mau. Sekarang gantian kamu yang bantuin aku. Ujar Hilman mulai pusing dengan tingkah istrinya ini. Entah apa yang dulu ia pikirkan sampai jatuh cinta dengan wanita mata duitan seperti Tania. Oh, jadi sekarang kamu mau hitung-hitungan mas? Oke, kalau gitu mendingan kita pisah. Biar aku bawa Laura sama aku. Tania kian meradang.
Ia mendorong tubuh Hilman dengan kasar lalu bangkit untuk memanggil putrinya. Tidak. Aku tidak mau berpisah denganmu. Enak saja setelah mendapatkan semuanya. Kamu mau pergi meninggalkanku begitu saja. Kamu harus tetap ikut bersamaku. Hilman menahan tangan Tania agar wanita itu tidak pergi. Kemarahannya tidak terbendung lagi hingga rasanya ingin meledak saat itu juga. Aku tetap mau pergi. Aku nggak mau hidup miskin sama kamu, Mas. Laura. Tania berontak. Ia memanggil putrinya agar mau ikut dengannya. Dasar wanita tidak tahu diri. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun, Tania. Hilman gelap mata dan tidak bisa berpikir jernih. Ia tiba-tiba mengambil sebuah vas bunga di meja lalu menghantamkannya ke kepala Tania. Tepat saat itu juga Laura, putri sematawayang mereka turun dari lantai atas. Matanya terbelalak kaget demi melihat ibunya tersungkur jatuh dengan kepala yang berdarah. Laura lalu mengalihkan pandangannya pada sosok sang ayah yang sama kagetnya dengan apa yang baru saja dilakukannya. Apa yang Papa lakukan? Laura berteriak seraya berlari menghampiri Tania. Hilman sampai tidak bisa berkata apapun. Ia benar-benar refleks melakukan hal itu kepada Tania. Mama, ayo bangun, Ma. Laura mengangkat kepala ibunya. Tangsinya pecah karena takut kehilangan ibunya. Kita bawa ke rumah sakit sekarang, Laura. Ayo bantu Papa. Hilman segera membuang vas bunga yang masih ada darah Tania itu. Ia lalu meminta bantuan putrinya untuk menggendong Tania. Tubuhnya yang tidak lagi muda tidak kuat jika harus mengangkat Tania sendirian. Laura mengangguk mengiyakan. Ia menangis melihat kondisi keluarganya yang sangat kacau seperti ini. Keluarga yang semula penuh dengan kehangatan itu kini mulai menunjukkan keretakannya. Saat ini keluarganya benar-benar ada di posisi terendah hidup mereka. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Tania masih harus mendapatkan perawatan karena lukanya cukup dalam. Hilman mencoba mencari bantuan untuk meminjamkan uang untuk biaya pengobatan itu. Tapi semua keluarganya justru menghina mereka. Aku akan bekerja, Pa, ujar Laura memutuskan. Kerja apa? Kamu baru lulus sekolah. Seharusnya saat ini kamu kuliah, Laura. Hilman menjambak rambutnya frustasi. Kenapa semuanya jadi kacau seperti ini? Apa saja. Yang penting sekarang kita punya uang untuk pengobatan Mama. Papa tidak perlu khawatir. Aku pasti bisa menjaga diriku. Saat ini kesembuhan Mama yang lebih penting. Tutur Laura memegang tangan Hilman dengan lembut. Tidak masalah jika ia harus bekerja selama keputusannya itu akan memberikan jalan yang terbaik untuk keluarganya. Hilman tidak bisa menjawab apa-apa. Saat ini memang hanya hal itu yang bisa ia lakukan. Mungkin nanti ia bisa mencoba kembali mencari bantuan kepada teman-temannya. Di bawah teriknya matahari Laura terus saja mengusap keringat yang terus saja mengalir dari pelipisnya. Karena saat ini gadis 18 tahun itu sedang berusaha mencari pekerjaan. Namun, sampai siang begini ia tidak kunjung mendapat pekerjaan seperti yang gadis itu harapkan sehingga membuat Laura mulai merasa berputus asa. Ya Tuhan, harus kemana lagi kaki ini melangkah untuk mencari pekerjaan? Laura bertanya pada dirinya sendiri sambil duduk berteduh di bawah pohon yang sangat rindang tepat di pinggir jalan. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Papa. Kalau mencari pekerjaan itu tidaklah gampang. Ucap gadis itu sambil melihat ijazah yang ia bawa di dalam tas selempangnya. Apalagi aku hanya lulusan SMA. Mungkin saja tidak akan ada perusahaan yang menerimaku. Karena aku hanya bermodal ijazah. Sambung Laura sambil menghela nafas dan mengeluarkannya secara kasar melalui mulut. Semangat yang tadi berkobar-kobar kini malah menjadi padam. Hanya karena ia tidak bisa menemukan pekerjaan sampai detik ini. Membuat seorang Laura
Gadis yang pantang menyerah kini malah menjadi benar-benar berputus asa ditambah saat ia mengingat keadaan sang ibu yang terbaring lemah di rumah sakit. Sudahlah Laura. Jika kamu terus-terusan begini dan berputus asa seperti ini, maka pekerjaan yang sedang menantimu di depan sana malah diisi oleh orang-orang yang pantang menyerah. Ayo Laura, semangat. Demi papa dan mama, kamu pasti bisa. Laura kini malah terdengar menyemangati dirinya sendiri. Karena ia berharap semangat yang tadi padam akan kembali lagi. Go, Laura. Jangan malah menjadi lemah seperti ini. Kamu bisa. Kamu pasti bisa. Laura terus saja menyemangati dirinya sendiri sambil beranjak dari duduknya. Pokoknya aku harus mendapat pekerjaan hari ini. Pantang bagiku pulang sebelum mendapatkan pekerjaan apapun itu yang terpenting halal. Kata gadis itu yang terlihat mulai melangkahkan kaki untuk kembali turun ke aspal yang berwarna hitam. Sambil terus menyemangati dirinya sendiri di dalam benak. Iya. Pokoknya aku harus mendapat pekerjaan. Kalimat Laura terputus tatkala sebuah mobil sport berwarna silver tiba-tiba saja malah menyerempet kaki gadis itu hingga Laura langsung saja jatuh dan terdengar suara gadis itu meringis. "Ah, kakiku sakit sekali," ringis Laura sambil terus saja memegang kakinya. "Kakiku." Saat Laura masih saja meringis kesakitan, terlihat seorang laki-laki bertubuh kekar serta menggunakan setelan jas yang sangat rapi turun dari dalam mobil sport itu dan tidak lama laki-laki itu terlihat berjongkok di sebelah gadis itu demi melihat Laura yang terus saja memegang kaki. "Nona, apa Anda baik-baik saja?" tanya laki-laki itu yang ternyata adalah Andra, sang sekretaris yang sengaja diutus oleh Marvel. Laura yang dari tadi menunduk, mengangkat kepalanya supaya ia bisa melihat laki-laki yang tadi sempat menyerempetnya. Namun, anehnya Laura sama sekali tidak marah-marah ataupun mencaci maki Andra yang tadi membuatnya jatuh. Laura malah terdiam sambil terus saja mengurut kakinya sendiri. "Nona, apa Anda baik-baik saja?" Andra malah mengulangi pertanyaannya sekali lagi. Sebab Laura tidak merespon. "Nona, panggil Anda. Mari saya bantu Anda untuk berdiri." Andra kini terlihat menyentuh lengan Laura. Namun, pada detik itu juga Laura malah menepis tangan Andra. "Jangan menyentuh." Ketus Laura menepis tangan Andra dan ia terlihat mencoba untuk berdiri. Akan tetapi, karena diserempet tadi kaki Laura malah menjadi terkilir menyebabkan gadis itu tidak bisa berdiri. "Mari Nona, saya bawa Anda ke rumah sakit," bentuk tanggung jawab saya. "Karena tadi saya tidak sengaja menyerempet Anda," ujar Andra yang masih saja berusaha membantu Laura untuk berdiri. Namun, lagi-lagi gadis yang dibantu malah menepis tangan Andra berulang-ulang kali. "Aku bisa sendiri. Sana kau pergi." Laura sekarang malah mengusir Andra dengan nada suara yang masih terdengar ketus. "Mari Nona, kita ke rumah sakit saja. Jangan sampai gara-gara masalah ini saya nanti malah masuk penjara," ucap Andra tiba-tiba. Laura yang dari tadi menolak malah berpikiran kalau dia sakit, maka otomatis ia tidak akan bisa mencari pekerjaan, ditambah lagi gadis itu sama sekali tidak mempunyai uang untuk membawa dirinya sendiri untuk berobat. "Sepertinya aku harus menerima tawaran laki-laki ini untuk pergi ke rumah sakit. Karena tidak mungkin aku bisa pulang ataupun mencari pekerjaan dalam keadaan begini," gumam Laura di dalam benaknya. "Apalagi kalau sampai papa tahu. Pasti beban pikiran papa akan bertambah. Baiklah, aku terima saja tawaran laki-laki ini. Toh ini juga salah laki-laki ini yang menyerempetku," lanjut Laura membatin. "Nona, kita pergi ke rumah sakit sekarang." Kalimat Andra membuat lamunan Laura menjadi buyar. "Nona, ayo," ucap Andra sekali lagi. "Baiklah. Ayo kita pergi ke rumah sakit."
Timpal Laura yang sekarang terlihat mengulurkan tangan pada Andra. Andra tanpa mengucap sepatah kata langsung saja membantu Laura untuk berdiri. "Terima kasih. Karena sudah membawaku ke rumah sakit," kata Laura saat ia dan Andra masih di dalam mobil. Karena saat ini Andra akan mengantar Laura pulang setelah tadi mereka sempat pergi ke rumah sakit. "Tidak usah berterima kasih Nona. Karena memang ini salah saya maka saya harus bertanggung jawab," balas Andra menimpali Laura. "Oh ya, maaf tadi saya tidak sengaja melihat ijazah Anda. Dan boleh saya tahu mau kemana Anda membawa ijazah itu?" Andra sekarang malah menanyakan tentang ijazah yang tadi sempat berserakan jatuh ketika mereka ada di rumah sakit. Laura sebenarnya sangat malas membuang-buang tenaga hanya untuk menjawab pertanyaan Andra. Akan tetapi, tiba-tiba saja Laura merasa kalau Andra bisa membantunya mencari pekerjaan maka dari itu ia menjawab. "Aku sedang mencari pekerjaan. Tapi gara-gara kau menyerempetku, sekarang aku malah tidak bisa mencari pekerjaan lagi." Laura membuang pandangan keluar jendela. Saat gadis itu menjawab Andra, karena Laura benar-benar tidak nyaman hanya berduaan dengan laki-laki asing seperti saat ini. "Mana kakiku jadi terkilir. Pokoknya ini hari sial bagiku," gerutu Laura. "Anda serius ingin mencari pekerjaan?" "Iya," jawab Laura singkat padat dan jelas. Andra terlihat mengeluarkan kartu tanda pengenal. "Kalau Anda benar-benar mencari pekerjaan, Anda boleh datang ke perusahaan yang alamatnya sudah tertulis di belakang kartu tanda pengenal saya itu," ucap Andra yang terlihat memberikan Laura kartu itu. "Tapi tunggu kaki Anda sembuh dulu Nona. Baru Anda boleh datang ke perusahaan," lanjut Andra. Tidak lama tangan Laura terulur untuk mengambil kartu itu sambil berkata, "Aku hanya lulusan SMA. Apa bisa bekerja di perusahaan itu?" "Anda datang saja Nona. Karena di perusahaan tempat saya bekerja sedang mencari karyawan," jawab Andra yang saat ini fokus menatap lurus ke depan. 1 minggu berlalu dengan begitu cepat dan kini kaki Laura yang terkilir sudah sembuh total. Sehingga membuat gadis itu bertekad hari ini untuk pergi ke alamat yang diberikan oleh Andra. Tepat 1 minggu yang lalu. "Baiklah. Hari ini aku harus pergi ke perusahaan itu. Karena sampai detik ini tidak ada yang mau menerimaku bekerja di perusahaan manapun. Namun, aku yakin di perusahaan yang kali ini aku datangi pasti aku akan diterima," ucap Laura penuh percaya diri dan gadis itu terlihat melukis senyum indah pada bibir ranumnya. "Semoga saja. Harapanku ini tidak berubah menjadi rasa kecewa." Sekarang gadis itu terlihat sedang merapikan baju dan juga rok yang hanya selutut saja. "Aku harus semangat demi biaya administrasi mama di rumah sakit." Laura lalu mengoles lip balm pada bibirnya. Dan ternyata Tania, sang ibu rupanya masih ada di rumah sakit. Karena luka pada kepala wanita itu cukup serius. Membuat Laura harus berusaha terus untuk mencari pekerjaan demi biaya sang ibu yang masih terbaring lemah tak berdaya di rumah sakit. Ditambah sang ayah, Hilman sama sekali tidak bisa menemukan pekerjaan yang cocok dengan laki lali itu. Intinya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semoga di pagi yang cerah ini, harapanku sesuai dengan apa yang aku inginkan. Gumam gadis itu yang saat ini memang benar-benar sangat membutuhkan pekerjaan. Demi membantu perekonomian keluarga. Setelah lama di perjalanan Laura akhirnya sampai juga di gedung perusahaan yang menjulang tinggi. Dan terlihat perusahaan itu berlogo HC atau lebih dikenal dengan Hexan Corp. Bukankah ini perusahaan yang paling terkenal itu? Laura terlihat mendongak demi membaca logo perusahaan itu. Karena ia pikir kalau saat ini gadis itu salah alamat. Apakah perusahaan ini sudah benar? Atau aku salah alamat? Ketika Laura bertanya pada dirinya sendiri.
Tiba-tiba saja Andra, entah datang dari mana laki-laki itu langsung menepuk pundak Laura, sehingga membuat gadis itu menjadi kaget. "Selamat pagi. Nona Laura senang bertemu dengan Anda," kata Andra sambil tersenyum. Laura yang mendengar suara yang tidak asing di indera pendengarannya langsung saja berbalik dan ia bisa melihat Andra yang sedang berdiri sambil menatap dirinya. "Andra," panggil Laura. "Iya. Ini saya Nona. Apa kabar? Apakah kaki Anda sudah sembuh?" Andra seperti biasa. Laki-laki itu selalu beramah tamah pada Laura. "Seperti yang kau lihat, aku sudah tidak menggunakan tongkat lagi," jawab Laura sambil maju dan mundur beberapa kali hanya untuk memperlihatkan pada Andra kalau kakinya saat ini sudah benar-benar sembuh. "Syukurlah kalau begitu Nona. Dan sekarang mari kita masuk saja. Ada suatu hal yang harus saya bicarakan dengan Anda," kata Andra. Dan setelah mengatakan itu Andra langsung saja melangkahkan kakinya untuk segera masuk ke perusahaan Hexan Corp. Diikuti oleh Laura dari belakang. "Nona, Anda harus berdiri di sebelah saya," pinta Andra yang merasa tidak enak hati jika Laura ada di belakangnya saat ini. Laura mengerutkan keningnya, sebab ia merasa heran dengan Andra yang malah meminta dirinya untuk berdiri di sebelah laki-laki yang telah menyerempet dirinya 1 minggu yang lalu. "Tidak apa-apa. Kau tetaplah berjalan dan jangan hiraukan aku yang mau berjalan dimanapun," timpal Laura dengan suara ketus. Karena ia tidak suka dengan Andra yang sok akrab dengan dirinya saat ini. Andra hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sebab laki-laki itu tidak yakin kalau Laura akan mau bekerja di perusahaan Marvel ini. "Baiklah. Kalau begitu terserah Nona Laura saja," ucap Andra yang malah keceplosan menyebut nama Laura. Sedangkan Laura langsung saja menghentikan langkah kakinya. "Apa tadi kau menyebut namaku?" tanya Laura yang merasa heran. Sebab gadis itu tidak pernah merasa berkenalan dengan Andra. Andra yang gelagapan langsung saja berdehem beberapa kali saat mendengar pertanyaan Laura. Karena laki-laki itu takut jika ia salah bicara lagi seperti yang tadi di mana ia malah menyebut nama Laura. "Iya. Bukankah nama Anda adalah Laura Anjani Abraham?" Andra kini terdengar malah bertanya balik pada Laura. Laura terlihat menyipitkan mata. "Dari mana kau tahu?" "Sebelumnya saya minta maaf dulu Nona. Karena saya waktu itu membuka ijazah Anda. Karena saya penasaran dan dari sanalah saya tahu nama Anda," jawab Andra berbohong padahal sebelum ia dan Laura bertemu laki-laki itu sudah sempat mencari tentang identitas Laura. Dan tentu saja itu semua atas perintah tuannya, Marvel. "Kau lancang sekali," gerutu Laura yang sekarang malah terlihat mendahului Andra. Padahal gadis itu saat ini tidak tahu harus pergi ke ruangan yang sebelah mana. "Bagaimana, apa Anda setuju? Karena hanya pekerjaan itu yang cocok dengan Nona Laura untuk saat ini. Mengingat ijazah Anda hanya lulusan SMA." Laura rasanya saat ini ingin menolak. Namun apa daya tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima tawaran Andra untuk menjadi office girl di perusahaan Hexan Corp. Mengingat mencari pekerjaan di kota Jakarta ini sangatlah sulit. "Jika Anda tidak setuju, maka Anda boleh pergi dari sini Nona. Karena masih banyak pengangguran di luaran sana yang sangat ingin bekerja walau hanya menjadi office girl," ucap Andra santai yang tahu kalau Laura pasti akan menerima pekerjaan yang tadi ia sebutkan. Terlihat Laura sedang berpikir dan detik berikutnya ia malah membuka suara. Baik. Kalau begitu mana seragam kerjaku?" Laura rupanya memilih untuk bekerja di sana daripada ia sama sekali tidak bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain. "Mana seragam kerjaku?" tanya Laura sekali lagi. Andra menyodorkan setelan baju yang setiap pekerja OB dan OG di sana harus menggunakan seragam yang sama. "Ini Nona.
Dan tugas Anda yang pertama, Anda harus membuatkan kopi untuk presidir sekaligus CEO di perusahaan Hexan Corp ini. Ujar Andra yang sekarang malah memerintahkan Laura untuk membuat kopi. Ruangan presidir tepat ada di lantai 25. Saya berharap Anda tidak membuat presidir kecewa. Dengan office girl yang baru seperti Anda, sambung Andra. Laura tanpa mengucapkan sepatah kata mengambil baju itu dan dengan segera menuju ke toilet. Karena ia ingin mengganti baju. Satu cangkir kopi sudah berdiri di atas mapan yang saat ini Laura bawa ke depan meja kerja sang presidir yang masih saja terlihat enggan untuk menatap dirinya. Membuat Laura merasa kalau laki-laki yang saat ini seumuran dengan ayahnya itu terlihat terkesan dingin dan cuek. Tuan. Ini kopinya, saya taruh di sini saja, kata Laura yang sudah kesekian kalinya. Namun, sang presidir tidak meresponnya sama sekali. Saya taruh di sini saja tuan, kopinya. Laura terlihat akan menaruh mapan itu di atas meja kerja presidir yang saat ini ada tumpukan lembaran berkas dan dokumen. Namun, saat mapan yang berisi secangkir kopi itu sudah di atas meja, tiba-tiba saja suara bariton Marvel terdengar. Aku tidak suka kopi. Cepat bawa keluar. Karena mencium baunya saja membuatku ingin muntah. Pada detik itu juga Laura, gadis yang sangat mudah kagetan langsung saja membuat kopi itu tumpah. Hanya karena mendengar suara Marvel, Laura gelagapan hingga tanpa sengaja malah menjatuhkan kopi itu lalu tumpah mengenai berkas-berkas yang terlihat berserakan di meja. Apa yang kau lakukan? Marvel berteriak berang. Ia langsung bangkit dan menatap sosok gadis mungil yang baru bekerja belum genap 1 jam di sana itu. Maaf tuan, apa kau tidak punya mata? Lihat apa yang kau lakukan ini. Kau merusak file-file penting ini. Sekali lagi Marvel berteriak dengan keras. Ia benar-benar marah karena Laura sudah menumpahkan kopi di atas berkas yang sangat penting itu. Laura begitu ketakutan. Suara Marvel seperti membuat seluruh tubuhnya ini bergetar hebat. Ia memberanikan diri untuk menatap pria dewasa yang terlihat masih sangat tampan itu. Sangat tidak terlihat jika saat ini usia Marvel sudah mendekati kepala 4. Astaga Laura, bisa-bisanya kau mengaguminya di saat keadaanmu seperti ini. Laura mengutuk dirinya sendiri karena malah terpesona dengan ketampanan Marvel. Kenapa kau malah diam saja? Siapa yang menyuruhmu membawakan kopi ke sini? Ini sungguh menjijikan. Bentak Marvel semakin marah saja rasanya. Ia paling benci kopi karena kopi selalu mengingatkannya pada Tania yang dulu sering membuatkan kopi untuknya. Maaf tuan. Tadi Andra menyuruh saya jangan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kau buat sendiri. Kau ini, apa tidak tahu kebiasaan yang aku lakukan? Marvel langsung menyela sebelum Laura menyelesaikan ucapannya. Tubuhnya refleks bergerak maju untuk mendekati gadis kecil itu. Laura langsung mundur. Ia takut jika Marvel akan macam-macam padanya. Tuan mau apa? Saya minta maaf sudah melakukan kesalahan. Saya akan membersihkannya tuan. Ucap Laura terbata-bata. Kau tahu kenapa kau ada di sini? Marvel terus bergerak maju sampai Laura terhimpit di salah satu dinding. Tatapannya begitu tajam seperti ingin menghunus jantung siapapun. Saya hanya bekerja tuan. Maafkan saya. Ucap Laura sudah berada sangat dekat dengan Marvel. Tubuh pria itu sangat tinggi tegap hingga Laura hanya sebatas dadanya saja. Kau pikir dengan kata maaf bisa melupakan apa yang sudah terjadi? Dan apakah kau pikir dengan kata maaf akan membuat semua yang sudah hancur akan kembali utuh? Bentak Marvel tanpa sadar menarik dagu Laura dengan kasar. Marvel menatap lekat-lekat wajah anak dari mantan istri dan selingkuhannya itu. Melihat wajah Laura yang sangat mirip dengan Hilman membuat darahnya mendidih. Kau saja yang terlalu bodoh Bian. Sejak dulu Tania memang tidak mencintaimu.
Dia menikahimu hanya agar menutupi hubungan kita berdua. Kau memang pria yang benar-benar bodoh biar. Marvel langsung teringat kata-kata pedas yang dilontarkan oleh Hilman ketika ia mengetahui kebusukan pria itu dengan istrinya. Jika mengingat semua itu, emosinya kembali naik hingga tanpa sadar ia mencengkram dagu Laura kian erat. Kau benar-benar harus membalas semuanya. Harus. Ucap Marvel dengan segala emosinya. Tuan. Lirih Laura meringis kesakit. Detik itu Marvel langsung tersadar dengan apa yang ia lakukan. Ia segera melepaskan cengkeramannya pada dagu Laura. Terlalu mengikuti emosi hampir saja ia mengacaukan segalanya. Kau harus membersihkan semua ini. Jangan coba-coba pergi sebelum pekerjaanmu selesai. Kata Marvel menatap lurus mata Laura. Namun, saat melihat mata Laura, justru mengingatkannya dengan mata Tania. Dulu, jika melihat mata coklat itu, Marvel sangatlah senang. Tapi kini ia malah ingin sekali marah. Marvel segera pergi dari ruangannya untuk menenangkan dirinya. Hanya karena bertemu dengan anak dua pengkhianat itu membuat emosinya meledak-ledak. Aduh, daguku sakit sekali. Om Presdir itu galak sekali. Aku kan sudah minta maaf. Kenapa dia terus marah-marah? Sungguh mengesalkan. Laura menggerutu kesal. Dagunya benar-benar sakit sekali karena ulah Marvel tadi. Dia itu juga aneh sekali. Katanya mau kopi. Tapi dibuatin kopi malah bilang nggak suka. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika jadi istri om itu. Sepertinya harus punya kekuatan super untuk menghadapinya. Laura terus mengomel sendiri. Ah sudahlah. Untuk apa aku memikirkan om-om galak itu? Niat aku di sini itu kerja. Aku harus dapat uang buat biaya rumah sakit mama dan bisa bantu papa juga. Ayo semangat Laura. Laura menyemangati dirinya sendiri kembali. Meski saat ini ia harus menahan sakit atau bekerja kasar tidak masalah. Selama uang yang didapatkannya itu halal, ia harus tetap bersemangat. Perlahan-lahan ia mulai membersihkan sisa kopi yang tumpah dan pecahan cangkir yang ada di bawah meja. Ia juga memisahkan berkas yang kering dan yang basah karena terkena tumpahan kopi. Saat Laura sibuk menata meja Marvel, tidak sengaja matanya melihat sebuah foto yang cukup menarik perhatiannya. Laura mengulurkan tangannya untuk melihat foto itu. Jangan lancang menyentuh barang-barangku. Tiba-tiba terdengar suara bariton Marvel kembali muncul membuat Laura langsung menarik tangannya kembali. Maaf tuan. Saya hanya ingin membenarkan tempatnya saja. Ucap Laura begitu gugup. Mungkin jika sebulan ia bekerja di sini akan punya penyakit jantung karena suara Marvel yang menggelar seperti terompet sangkakala. Sungguh tidak sopan. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Tanya Marvel diiringi dengusan kecil. Saya sudah membersihkannya tuan. Apa Anda tidak melihat? Kata Laura. Apa kata? Marvel menajamkan tatapannya hingga alisnya berkerut. Bukan tuan. Maksud saya sudah menyelesaikan semuanya. Tuan bisa mengecek sendiri. Ucap Laura mengulas senyum manis dibuat-buat. Marvel hanya diam saja. Tapi ia terus memperhatikan wajah Laura yang sangat cantik itu. Bentuk wajahnya lancip dan begitu sempurna. Dari kelopak mata, hidung hingga bibir memiliki porsi yang pas. Benar-benar sangat cantik. Astaga, apa yang aku pikirkan? Dia ini adalah anaknya Hilman dan Tania. Anak pengkhianat yang harus aku hancurkan agar kedua pengkhianat itu hancur. Marvel menggelengkan kepalanya untuk mengusir pemikiran gilanya itu. Ia harus fokus pada tujuannya untuk balas dendam pada Hilman dan Tania melalui Laura. Jangan kau pikir bisa pergi dari sini setelah kau membersihkan sisa kekacauan yang kau buat. Ambil ini. Marvel menyerahkan satu tumpuk berkas yang tadi sempat terkena tumpahan kopi. Untuk apa berkas ini?
Tuan. Laura bertanya dengan wajah bingungnya. Berkas ini sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Kau harus mengetik ulang berkas ini hingga bentuknya sama seperti semula. Ujar Marvel tersenyum licik. Laura hampir saja berteriak karena saking terkejutnya. Aku rasa kau tidak tuli. Cepat temui Andra dan bawa berkas ini pergi. Aku mau malam ini berkasnya sudah ada di mejaku. Ucap Marvel puas sekali melihat ekspresi Laura. Tenang saja gadis kecil. Ini baru permulaan saja. Akan kubuat hidupmu menjadi tidak mudah agar kedua orang tuamu tahu bagaimana rasanya menjalani kehidupan seperti di neraka.